dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insyaallah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin. Sebenarnya tak banyak yang bisa disampaikan, tapi ada kata al-imam, satu imam ulama besar, bahwa ketika ada orang pulang haji, pertama kita harus mendoakan orang yang pulang haji. Apa doanya? Tidak ada doa yang khusus, tapi kita boleh mendoakan. Doanya itu taqabbalallahu lak hajja mabrurah. Jadi kita doakan supaya hajinya itu diterima oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur. Kemudian didoakan juga supaya menjadi teladan kelak di lingkungannya. Jadi sekelilingnya itu mendapatkan keberkahan dengan adanya orang yang pulang haji dari tanah suci. Karena orang yang ibadah haji itu intinya bagaimana dia bisa melepaskan dirinya dari sifat keegoan, dari sifat kejelekan, dan yang paling utama dia bisa menjadi hamba Allah dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan ibunda kita yang baru pulang ini menjadi hamba Allah dengan sepenuhnya, insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya tak lama, sekitar tinggal 7 menit lagi. Nah, tadi saya tengok 10 menit berarti 12.10 selesai. 10 menit boleh? Boleh kan, Bu? Atau 5 menit aja? Oh iya. Doa. Oh iya. Nanti kelamaan karena ini sebenarnya ada pertanyaan jamaah itu sedikit. Katanya gini, Ustaz, orang haji, orang udah pulang haji itu katanya nggak boleh keluar dia 40 hari dari rumah. Itu pertanyaan jamaah sering tuh. Maka sebenarnya tidak ada larangan untuk keluar rumah. Tidak ada hadis yang menyebutkan kalau pulang haji kau di rumah aja, nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak ada larangan itu, tak ada larangan. Tapi doanya makbul. Cuman kenapa dia itu nggak boleh keluar dulu? Kenapa? Banyak orang yang berziarah. Kita itu kan berziarah ke rumah orang yang pulang haji itu. Jadi kalau pas datang kita ke rumah tak ada yang haji itu kan kecewa tiawa. Itu makanya jangan pergi-pergi dulu kan gitu ya. Bukan berarti tak boleh keluar ya Bu. Kalau keluar dengan syar'i boleh, misalnya tak belanja dia ya kan, keperluan sehari-hari tak apa-apa. Nah, jadi kita ini kalau orang baru pulang haji boleh keluar dengan catatan sesuai dengan syariahnya. Jangan menyalahi dari itu. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat dalam Al-Qur'an itu. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katanya, katakanlah jikalau engkau cinta kepada Allah. Jadi kita ini ibadah haji itu kan ada ibadah yang paling sakral namanya wukuf di padang Arafah. Di situ sebenarnya kita harus betul-betul mencintai Allah, lebih cinta kita kepada Allah daripada diri kita. Orang yang wukuf itu dia berhenti ingatannya kecuali hanya kepada Allah. Makanya kelebihan haji besar itu di wukuf itu. Beda sama haji kecil umrah, tak ada wukufnya. Tapi haji besar ada wukufnya. Kenapa? Di sanalah muraqabahnya dia dengan Allah, kedekatan dia dengan Allah. Jadi kalau ada orang ketika wukuf tidak dapat ketenangan dalam jiwanya, berarti masih ada yang salah dalam ingatannya kepada Allah. Mungkin dia nggak lepas, waktu itu dia masih ingat terhadap sesuatu yang mengganjal dia tentang dunia. Padahal waktu itu disuruh kita hanya ingat kepada Allah. Maka kuatkan hati kita waktu pas di wukuf itu. Yang belum berangkat, usahakan nanti di sana kuatkan. Yang sudah berangkat sampai di sini wukufnya ditambah. Artinya semakin dekat dengan Allah. Makanya ketika kita tahu, katakan kalau kita cinta kepada Allah, ungkapkan cinta itu dengan sepenuh hati.
sampaikan ketika di padang Arafah itu, ya Rab, hanya hambamu adalah hamba yang penuh dosa. Sampaikan, munajat. Makanya Syekh Mahmud itu pernah bilang, dia tak peduli lagi dunia sama akhirat. Yang diharap dia hanya berharap kepada zat Allah saja. Tak ada lagi yang lain. Cuman berharap kepada zat Allah, ridha Allah lah yang dicari. Dia tak butuh lagi dunia, tak butuh akhirat. Ulama-ulama itu begitu. Makanya kita kalau udah wukuf, insya Allah tenang hati. Wukuf qalbi, maka hati senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan apapun. Orang yang wukuf hatinya, dia akan terjaga dari segala perbuatan maksiat. Itu dia. Makanya banyak orang menangis di padang Arafah itu, bermohon, ya Allah, turunkanlah nur cahayamu ke dalam hatiku. Turunkan ya Allah. Berharap supaya nur itu sampai ke hati kita, lapang dari. Jangan kita orang pulang haji, berangkat awak pelit, pulang tambah pelit. Itu berarti hatinya nggak datang cahaya ke dalam hati. Ada orang berangkat haji itu tadi tak pakai jilbab, pulang lebih parah lagi, pakai celana pendek pula, maka rusak. Kita ini kalau bisa semakin baik. Makanya hati nur tadi itu ketika wukuf terang dia kalau sudah ingat kepada Allah. Kemudian bagaimana supaya kita itu bisa merasakan ketenangan yang benar tadi? Dilanjut ayat tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, kata Muhammad. Jadi kalau kita mau dapat terangnya nur dari Allah itu, maka ikutilah pedoman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengajarkan kepada kita anjuran-anjuran yang terbaik. Kalau kata Rasul, kita itu misalnya disuruhnya menutup aurat, kata Allah pun menutup aurat dalam Quran, tutup aurat itu, jangan dibuka lagi. Apalagi anak-anak gadis, ada anak gadis ya? Ada. Jadi anak gadis dijaga, aurat itu jangan dibuka. Yang ibu-ibu apalagi beda suami kalau istri buka aurat marahin, yang buat dibiari, kecuali di kamar berdua tak apa-apa, itu lain cerita. Tapi kalau ramai orang ada buka, jangan coba dibuka aurat. Jadi Rasulullah itu panutan kita. Kalau kata Rasul baik, laksanakan. Kalau tak baik, tinggalkan. Itulah dia. Makanya kuatkan diri. Makanya orang yang haji itu kalau betul dia mengikuti anjuran Rasul, itu yang dibilang Nabi, al-hajju mabrura laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya dari Allah kecuali surga. Tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Ibu dah pernah masuk surga? Belum lah, orang belum mati, belum meninggal, cuma mau masuk. Cuman pernah ibu bisa bayangkan surga itu? Nggak bisa. Tukang lamun kelas kakap aja nggak bisa membayangkan surga itu, mas. Yang tukang lamun, yang pikirannya jikalau andai kata seumpama, yang tukang ngayal, tak bisa dia mengayalkan surga. Makanya surga itu nikmatnya besar. Nah kan ceramah dia. Ustaz, udah Pak Ustaz, udah siap. Nah, makan. 2 menit lagi siap. Jadi terakhir kata Allah Kata Allah dalam Quran tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Kalau engkau ikuti aku, maka engkau akan dapat cinta dari Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah dapat cintanya, Allah akan ampuni segala dosa kita. Wallahu ghafur rahim. Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi intinya orang haji itu sudah dapat ampunan sepenuh hati dari Allah. Dan kita berdoa supaya hajinya mabrurah hajjanya, dan diampuni seluruh dosanya. Begitu juga lah kita yang berziarah ini dapat berkahnya. Berkahnya itu yang dia apalagi oleh-olehnya itu. Dan cerita itu. Itu lain cerita. Nanti tuh masing-masing ya Bu ya. Jangan pula nunggu itu, nggak boleh. Ya, gambaran aja. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dapat keberkahan dari orang yang baru pulang. Insya Allah. Mungkin itu saja pesan wasiatnya. Tak ada lagi banyak cakap saya karena memang udah lewat 10 menit. Kita tutup doa langsung apa mau doa? Baik, kita tutup doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullah. Ala hazihi niyya wa qul niyyati salah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن